Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silva Rafaelska Putri dengan NBI 11122000052. Di sini saya akan memaparkan tentang administrasi pertanahan. Apa itu administrasi pertanahan? Administrasi pertanahan adalah pilar penting dalam tata kelola suatu negara, berfungsi sebagai fondasi bagi pengelola dan pemanfaatan sumber daya agraria secara efektif dan berkelanjutan. Lebih dari sekedar pencatatan kepemilikan tanah, administrasi pertanahan mencakup serangkaian kegiatan kompleks yang meliputi pengukuran, pemetaan, pendaftaran hak atas tanah, penataan guna tanah, hingga menyelesaikan sengketa pertanahan. Di Indonesia, dengan luas wilayah yang besar dan keanekaragaman, menggunakan lahan, administrasi pertanahan memegang peran krusial dalam menciptakan kepastian hukum dan keadilan agraria. Sistem ini tidak hanya memastikan hak-hak individu atas tanah perlindungan, tetapi juga pendukung pembangunan ekonomi melalui kemudahan akses terhadap informasi pertanahan dan pemanfaatan tanah sebagai model produktif. Tanpa administrasi pertanahan yang tertata baik, potensi konflik agraria akan meningkat, investasi terhambat, dan perencanaan pembangunan menjadi tidak terarah. Oleh karena itu, memahami seluk-beluk administrasi pertanahan menjadi esensi bagi siapa yang berkepentingan dengan tanah, baik sebagai pemilik, investor, maupun pengembang kebijakan. Kita lanjut ke sistem pendaftaran tanah. Sistem pendaftaran tanah di Indonesia adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur untuk mendaftarkan bidang-bidang tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia. Tujuan utamanya adalah memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah bagi pemegang hak dan pihak yang berkepentingan. Tahap pendaftaran tanah di sini ada 4 tahap. Yang pertama ada pengumpulan dan pengelolaan data fisik, pengumpulan dan pengelolaan data yuridis, penerbitan sertifikat hak atas tanah, dan yang terakhir ada pencatatan perubahan data. Untuk manfaat pendaftaran tanah, kita lanjut untuk manfaat pendaftaran tanah. Di sini ada memberikan kepastian mengenai siapa pemilik sah atau bidang tanah dan batas-batasnya, melindungi pemegang hak dari sengketa atau klaim pihak lain yang tidak berdasar. Ada sertifikat menjadi bukti kuat kepemilikan tanah di mata hukum, memudahkan proses jual beli, pewarisan, hibah, atau penggunaan tanah sebagai jaminan kredit karena status hukumnya jelas. Yang terakhir, menyediakan data yang akurat untuk merencanaan pembangunan dan kebijakan pertanahan nasional. Kita lanjut, hak atas tanah. Hak atas tanah adalah hak penguasaan atas tanah yang berisikan serangkaian wewenang, kebijakan, dan atau larangan bagi pemegang hak untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang dihaki. Hak itu memberikan kewenangan kepada pemegang untuk menggunakan atau mengembalikan manfaat dari tanah yang dihakinya, baik untuk mendirikan bangunan, pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, atau keperluan lainnya. Berdasarkan UU PA, ada berbagai macam hak atas tanah yang dapat dimiliki oleh perseorangan maupun badan hukum. Antara lain ada hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak pengelolaan. Selain hak di atas, terdapat juga hak-hak lain seperti hak sewa, hak pembuka tanah, hak menggugat hasil hutan, dan hak yang bersifat sementara seperti hak gadai, hak bagi hasil tanah pertanian, hak sewa tanah pertanian, dan hak menumpang. Proses ini harus dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku untuk memastikan kepastian hukum. Beberapa penyebab atau bentuk
peralihan hak atas tanah yang umum terjadi antara lain ada jual beli, hibah, waris, tukar menukar, pemasukan dalam perusahaan, dan lelang. Secara umum, proses pendaftaran pemeliharaan hak di kantor pertanahan setelah pembuatan hukum terjadi adalah sebagai berikut. Pihak-pihak terkait, pembayaran PPh dan BPHTB. Bukti pembayaran ini menjadi salah satu syarat pendaftaran di BPN. Pihak yang berkepentingan menyerahkan dokumen-dokumen yang diperlukan kepada PPAT selambat-lambatnya 7 hari kerja sejak tanggal ditanda tanganinya akta. PPAT wajib menyampaikan akta tersebut beserta dokumen-dokumen pendukung di kantor pertanahan setelah setempat untuk didaftarkan. BPN akan melakukan verifikasi data fisik dan data yuridis termasuk riwayat tanah. Jika semua persyaratan terpenuhi dan tidak ada masalah, BPN akan menerbitkan sertifikat atas tanah nama pemilik hak yang baru. Data kepemilikan di buku tanah juga akan diperbarui. Kita lanjut di reforma agraria. Reforma agraria adalah upaya sistematis dan berkelanjutan dari pemerintah untuk menata ulang struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah demi terwujudnya keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini bukan sekedar distribusi tanah, melainkan program yang lebih luas yang mencakup berbagai aspek seperti legalisasi aset, penanganan sengketa, hingga pemberdayaan masyarakat. Konsep reformasi agraria di Indonesia berakar kuat pada Undang-Undang Pokok Agraria UU-PA nomor 5 tahun 1960 yang mengamatkan bahwa tanah memiliki fungsi sosial dan harus dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. UU-PA bertujuan untuk menghapus dualisme hukum agraria waris koloni dan menggantikannya dengan hukum agraria nasional yang berkeadilan. Beberapa prinsip utama yang melandasi pelaksanaan reforma agraria di Indonesia meliputi tanah tidak boleh semata-mata menjadi objek spekulasi atau kepentingan individu, melainkan harus dimanfaatkan untuk kepentingan bersama dan kesenjangan rakyat. Yang kedua, mengurangi ketimpangan dalam penguasaan dan pemilik tanah harus bagi petani gurem, buruh tani, dan masyarakat adat yang rentan. Ketiga, memberikan jaminan hukum melalui legalisasi aset kepada masyarakat, terutama mereka yang telah menguasai tanah secara fisik namun belum memiliki bukti hukum yang sah. Keempat, menyelesaikan sengketa dan konflik pertanahan yang terjadi akibat tumpang tindih kepemilikan, perampasan tanah atau tidak jelas batas. Kelima, setelah tanah didistribusikan atau dilegalkan, program ini juga mencakup upaya pemberdayaan ekonomi dan sosial bagi penerima manfaat seperti akses terhadap modal, pelatihan pertanahan, dan infrastruktur. Yang keenam, menjamin bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh hak atas tanah dan memanfaatkan sumber daya agraria secara adil. Pelaksanaan reforma agraria di Indonesia saat ini berfokus pada dua pilar utama. Yang pertama, penataan aset, dan yang kedua, penataan akses. Kita lanjut sengketa dan konflik pertanahan. Apa yang dimaksud sengketa dan konflik pertanahan? Permasalahan kompleks yang seringkali menjadi momok di berbagai belahan dunia, tidak kecuali di Indonesia. Ini melibatkan perselisihan mengenai penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang dapat berujung kepada kerugian material, sosial, bahkan korban jiwa jika tidak ditangani dengan baik. Di Indonesia, sengketa dan konflik pertanahan memiliki akar yang dalam dan multifaset. Seringkali terkait dengan sejarah kolonial, sistem hukum yang tertumpang tindih,
pertumbuhan penduduk, pembangunan infrastruktur, serta praktik-praktik agraria yang tidak adil. Beberapa faktor utama yang menjadi memicu sengketa dan konflik pertanahan di Indonesia antara lain adanya banyak undang-undang dan peraturan yang mengatur tanah dari berbagai sektor. Yang kedua, kurangnya konsisten dan integritas dalam penegakan hukum pertanahan. Yang ketiga, data pertanahan yang belum lengkap, akurat, atau mutakhir, termasuk batas-batas bidang tanah yang tidak jelas atau masih. Yang keempat, konsentrasi penggunaan tanah pada segelintir pihak. Yang kelima, proyek-proyek pembangunan seperti seringkali memerlukan pengadaan tanah yang berujung pada konflik jika proses tidak transparan, ganti rugi, tidak adil, atau tanpa partisipasi masyarakat. Keenam, belum sepenuhnya diakui hak-hak komunal masyarakat adat atas tanah ulayat mereka oleh negara. Yang ketujuh, keberadaan sindikat atau individu yang dengan sengaja memalsukan dokumen, merekayasa data, atau memanfaatkan celah hukum untuk menguasai tanah secara ilegal. Sengketa dan konflik pertanahan memiliki dampak yang serius, antara lain hilangnya mata pencaharian, potensi kekerasan, perpecahan antar warga, dan melemahnya kohensi sosial. Hambatan proses pembangunan yang rusak iklim investasi. Yang keempat, terjadinya penggusuran paksa. Kita lanjut pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum adalah kegiatan penyediaan tanah melalui pemindahan hak dari pemegang hak lama kepada negara atau pelepasan oleh pemegang hak kepada negara dengan memberikan ganti rugi atau layak dan adil. Proses ini diatur oleh negara karena dibutuhkan akan tanah untuk proyek-proyek pembangunan yang memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum diatur secara ketat dan melalui beberapa tahapan yang sistematis. Penyerahan hasil, salah satu prinsip utama dalam pengadaan tanah adalah ganti rugi yang layak dan adil. Ini berarti ganti rugi tidak hanya sebatas nilai pasar tanah, tetapi juga mencakup kompetensi atas hak berupa seperti kekurangan fisik. Meskipun telah ada undang-undang yang relatif komprehensif, pengadaan tanah untuk kepentingan umum masih menghadapi berbagai tantangan atau wilayah padat penduduk lainnya. Sering terjadi penolakan dari warga yang tidak setuju dengan besaran ganti rugi atau tidak ingin pindah dari tanah leluhur mereka. Ada potensi praktik mafia tanah yang manipulasi harga atau memalsukan dokumen untuk mendapatkan keuntungan dari proyek pengadaan tanah. Selanjutnya ada tata ruang dan zonasi tanah. Tata ruang dan zonasi tanah adalah dua konsep krusial dalam administrasi pertanahan dan perencanaan pembangunan wilayah. Keduanya saling berkaitan erat dan berfungsi untuk mengarahkan serta mengendalikan pemanfaatan ruang agar sesuai dengan tujuan pembangunan yang berkelanjutan, sekaligus mencegah konflik pembangunan lahan. Ini adalah konsep yang lebih makro dan komprehensif, mencakup keseluruhan rencana bagaimana suatu wilayah akan dikembangkan. Manfaat dari tata ruang tersendiri mengarahkan pembangunan agar tidak sporadis dan sesuai dengan potensi serta karakteristik wilayah. Untuk zonasi tanah adalah bagian lebih rinci dari pola ruang dalam tata ruang. Ini adalah pembagian wilayah ke dalam zona-zona atau blok-blok peruntutan tertentu dengan aturan-aturan yang spesifik mengenai kegiatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan di zona tersebut, serta yang harus dipenuhi oleh setiap zona memiliki integritas pemanfaatan ruang yang berbeda yang meliputi jumlah pembangunan per luas lahan, perbandingan luas lantai dasar bangunan dengan luas tanah, perbandingan total luas lantai pembangunan dengan luas tanah. Dan yang keempat, jarak minimal pembangunan dari batas
lahan, atau jalan. Sekian pemaparan presentasi hari ini yang dapat kita ambil mempelajari administrasi pertanahan membawa banyak sekali manfaat baik bagi individu maupun secara kolektif untuk membangun suatu negara. Ini bukan hanya tentang memahami prosedur birokrasi, tapi juga tentang memahami hak, kewajiban, dan potensi ekonomi dari tanah sendiri.